Teman-teman sekalian, mari kita berdoa sekali lagi ya. Kami dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu, mohon hikmat dari Tuhan, kemurahan dari Tuhan, supaya kami boleh berkata-kata dengan baik, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berdoa juga bagi teman-teman yang akan mendengarkan, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada masing-masing, supaya boleh sungguh-sungguh memahami apa yang disampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam sekali lagi. Ini saya dapat judulnya, dapat judul juga bingung ya. Terus kemudian untunglah ada Google ya, dicari. Jadi katanya Leberdurus itu work hard, betul ya. Sini ada siapa saja nih? Ada staffnya siapa ya? Atika sama Atika staff ya? Bukan Bang, Oh, staffnya Kak Stefani Bang. Stefani. Oh, Stefani ya. Oke. Nggak apa-apa deh ya, nggak apa-apa. Jadi ini bacanya Leberdurus ya. Tapi kita akan sama-sama berdiskusi. Saya bagi dalam 3 bagian presentasinya, kemudian kita bisa ngobrol, kita bisa saling melengkapi, tanya jawab dan lain-lain. Jadi yang saya dapat, yang saya cari adalah Leberdurus itu work hard atau kerja keras. Jadi bahasa Inggrisnya. Mudah-mudahan ini betul ya, tapi sudah dicek benar sih ya. Nah, ternyata waktu saya baca ini, kemudian baca itunya, sasaran dan lain-lainnya, saya pikir ini buruh gitu kan. Jadi saya bilang, saya tanya sekali lagi, ini alumni apa alumni sedang outreach ke para buruh gitu kan ya. Ternyata lain ya kan. Memang bahasa yang udah generasi X seperti saya dengan generasi kalian memang agak sedikit beda ya. Nggak apa-apa, tapi kita mempunyai bahasa yang sama sih ya, bahasa surga ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita berbicara soal work hard atau kerja keras, maka di dalam percaturan ke-HRD-an, di dalam percaturan pekerjaan, di dalam percaturan SDM itu ada beberapa istilah-istilah tentang kerja keras ini kan. Ada kerja keras, ini salah ketik ini ya, bukan kerasa. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Nah, ada 4 kerja ini yang mereka sering bahas gitu ya. Memang istilah ini bukan keluar dari komunitas-komunitas Kristen, sehingga bahasan-bahasannya kerja ikhlas tentu punya sudut pandang yang berbeda gitu. Tapi kerja keras dan kerja cerdas itu udah sering dibahas itu. Tapi juga mesti kerja tuntas dan kerja ikhlas. Tapi saya tidak akan membahas ini. Ini memang sering dibahas oleh orang-orang kalau kita baca koran, misalkan. Kalau teman-teman suka baca Kompas hari Sabtu, kalau masih baca koran ya. Kompas hari Sabtu selalu ada kolom dari Eileen Rahman itu juga sering bahas tentang ke-HRD-an, tentang pekerjaan, tentang marketplace, tentang karir misalkan ya. Atau kalau kita baca di internet, baik di web maupun di semua sosmed itu juga banyak dibahas. Tetapi kita tidak akan bahas ini, kita melihat dari sisi pandang yang lain gitu kan. Nah, kalau kita hasanah-hasanah kekristenan tentang kerja itu sangat banyak gitu kan. Teman-teman bisa lihat yang terkenal ini misalkan Your Work Matters atau Every Good Endeavor dari Tim Keller. Bukunya Tim Keller yang Every Good Endeavor itu sudah diterjemahkan oleh Perkantas Jawa Timur. Jadi bisa juga dibaca. Sangat baik dan sangat memperlengkapi kita sebagai alumni, memperlengkapi kita sebagai pekerja kalau kita mau memahami mengapa kita harus kerja dan apa yang Tuhan inginkan dalam pekerjaan. Selain itu selalu ada tarik-menarik. Sebetulnya ini pasal ini banyak ya, pasal ini banyak antara work, faith, culture, terus family dan lain-lain. Jadi ini hanya salah 3 dari sekian banyak culture. Sehingga work is not as simple as that gitu kan. Just go 9 to 5, jadi bukan cuma pergi ke kantor, pulang, terus dapat uang, terus Lebaran dapat THR, mungkin kalau akhir tahun dapat bonus, bukan cuma itu, tapi di dalamnya terkait banyak hal. Nah, kita tidak akan membahas, misalkan kalau teman-teman mau, bisa di googling aja, berapa banyak tentang uang di Alkitab, berapa banyak tentang pekerjaan di Alkitab. Maka kita akan melihat bahwa
ayat-ayat yang mendukung atau membahas tentang pekerjaan cukup banyak, sehingga sebetulnya firman Tuhan atau Tuhan sendiri peduli juga dan mau memperlengkapi kita, memberikan pemahaman yang benar tentang pekerjaan. Kemudian juga Bang Tadius sama siapa ya, Susilo, Joni Simatupang juga membuat WIN kan, apa tuh singkatannya itu? Wawasan Indonesia apa? Workplace Institute Nusantara gitu. Workplace Institute Nusantara. Mereka membahas banyak isu-isu tentang pekerjaan. Kemudian STT Bandung juga mempunyai satu jurusan S2 Master Teologia itu khusus untuk marketplace ministry misalkan. Sehingga masalah kerja ini sebetulnya lumayan serius saat ini dibahas gitu kan. Berdoa pimpinan Roh Kudus, saya bahas apa yang saya bisa siapkan saja gitu kan ya. Ini introduction-nya. Nah, di sini juga ada beberapa kutipan ya. Your work matters a great deal to God, to other and to our world. Jadi pekerjaan kita itu merupakan sebuah hal yang besar bagi Tuhan gitu kan, bagi sesama dan juga bagi dunia. Tidak ada ordinary work. Jadi kalau kita mau lihat nggak ada kerjaan yang biasa-biasa saja. Semua kerjaan berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan sudah memanggil kita bekerjakan sebuah yang extraordinary. Nanti kita akan melihat pada paparan bagian terakhir itu tentang beberapa jenis pekerjaan-pekerjaan gitu ya. Dan kita ada di kelompok mana, lalu apa yang harus kita lakukan gitu. Ya kan? Jadi ini beberapa satu hal quotation yang mengatakan bahwa pekerjaan kita tuh sangat berharga di mata Tuhan. Ini sama saja ya. Nah, kita sudah selesai tentang intronya. Nanti saya akan masuk ke dalam biblical perspektif terlebih dahulu, kemudian ngomong soal pekerjaan, lalu kita bisa diskusi, kemudian teman-teman bisa merefleksikan apa yang bisa teman-teman tangkap pada malam hari ini. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, seperti saya tadi katakan, biblical perspektif atau perspektif Alkitab dari pekerjaan ini sangat banyak gitu kan. Saya rasa saya akan mengambil metode konvensional, saya ngomong aja terus baru tanya jawab, tidak akan terlalu interaktif saya pikir karena waktunya juga sempit gitu kan dan bukan kuliah juga dan juga teman-teman saya rasa cukup serius sehingga perhatiannya cukup baik gitu kan ya. Oke, biblical perspektif kita ada 3 paling nggak yang akan kita bahas. Jadi pertama, work is a sacred calling. Pekerjaan itu adalah panggilan yang kudus sebetulnya, panggilan yang kudus. Ini yang pertama ya. Saya kasih nomor 1 di sini. Pekerjaan itu bukan kerja asal kerja cari duit saja, tapi pekerjaan itu punya makna banyak gitu kan. Ini gambarnya cukup menarik, ada buku, ada kopi, sekarang kan kerja nggak boleh lepas dari kopi, ada USB, segala gitu kan, sehingga menarik sekali gitu ya. Tapi pada intinya pekerjaan adalah panggilan. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pekerjaan kita adalah panggilan kita? Karena kita udah ngelamar kesekian banyak gitu kan, yang diterima itu apakah itu memang panggilan kita di situ atau kebetulan di situ lagi kosong, kebetulan kita punya kenalan di situ, saudara di situ, ada tulang kita di situ, ada mantan dosen kita di situ, ada mantan teman KTB, ada mantan kakak KTB sehingga bisa masuk. Apakah itu betul panggilan Tuhan? Kita yang memilih atau kita karena sudah tidak ada pilihan lain kerja di situ gitu kan. Nah, ini bisa diskusinya panjang lebar gitu kan. Tapi saya yakin dan Alkitab juga mengatakan bahwa hidup kita adalah panggilan, pekerjaan kita adalah panggilan. Sehingga kita kalau pekerjaan adalah sebuah panggilan, maka world view kita terhadap pekerjaan itu juga berbeda. Mindset kita terhadap pekerjaan juga berbeda kan. Kita memang tahu bahwa ada panggilan, ada general calling ya, panggilan umum yaitu mengikut Kristus. Ada juga specific calling di mana kita masing-masing individu ini di dunia ini punya panggilan yang unik. Misalkan saya misalkan meyakini bahwa panggilan saya adalah mengajar. Tetapi mengajar itu kan banyak, bisa mengajar di kursus, bisa mengajar di training, mengajar di SD, bimbingan belajar,
di SMA atau di universitas bisa S1, bisa S2, bisa S3. Nah, itu mengajar juga banyak. Jadi kalau general calling kita mengikut Kristus, specific calling kita memang mengajar, lalu immediate calling kita saat ini apa gitu kan? Apakah mengajar di tahun 2006 misalkan saya berdoa sebelum pindah dari Jakarta dulu ngajar di UPH juga, pindah dari Jakarta ke Surabaya, saya berdoa gitu kan, nggak yakin juga mau pindah, konsultasi dengan hamba Tuhan 3 orang, belum lagi dengan teman-teman staff gitu kan. Akhirnya merasa dan yakin lah ya, merasa dan yakin bahwa panggilan Tuhan saat itu ke Surabaya. Tapi sekarang tahu-tahu ke Makassar gitu kan, mulai tahun lalu itu kan. Jadi ada yang general calling, ada specific calling, ada immediate calling. Jadi calling kita pun bertahap. Jadi selain mengikut Kristus, mungkin pekerjaan kita bisa sekarang kerja di Indosat, besok kerja di Bukalapak, besok kerja di buka usaha sendiri atau apa, progresif gitu kan ya, progresif, tidak pasif selalu ini. Maka kita juga perlu mencari kehendak Tuhan secara progresif. Cara gampangnya adalah primary call adalah call to be, dipanggil menjadi seperti Kristus, dipanggil menjadi anak Tuhan, dipanggil menjadi orang percaya dan ini beberapa hal yang oleh dengan saya pikir ini membuat pekerjaan juga adalah sebuah panggilan yang senantiasa progresif dan dinamis yang kita perlu terus gumuli dan terus bertanya kepada Tuhan yang terbaik bagi kita bagaimana gitu kan. Oke. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin secara praktis apakah kita memang sepenuhnya boleh milih pekerjaan kita? Ada orang yang memang punya luxury untuk memilih pekerjaannya, tapi ada juga orang yang nggak punya luxury seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah betul pekerjaan itu diberikan oleh Tuhan? Dengan cara bagaimana gitu kan. Nah, kalau betul diberikan oleh Tuhan, kenapa masih banyak juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih sulit pekerjaan? Atau mengapa juga pekerjaan yang kita jalani sekarang ini begitu susahnya untuk bersaksi, untuk melayani, atau susah naik pangkat, banyak penderitaan, seperti itu kan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa akan terus-menerus kita hadapi saat kita bekerja. Kemudian yang ketiga, pekerjaan ini mungkin ini lebih mudah kita yakini bahwa Tuhan bekerja di dalam kita. Tuhan bekerja dalam kita, itu kita sudah yakini. Mungkin pertanyaan ketiga lebih mudah gitu. Jadi pertanyaan 1 dan 2 ini memang terus-menerus harus kita gumuli dalam menjalani pekerjaan itu. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan, maka kita melihat bahwa Kejadian 2 di awal Tuhan sudah menuliskan tentang pekerjaan. Salah satu ayat yang menarik tentang pekerjaan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi to put him to work and to take care. Jadi ada kata-kata to work juga. Jadi memang Tuhan mengambil manusia untuk bekerja. Jika kerja adalah sebuah perintah, jika adalah sebuah amanah, maka saya mengambil summary sedikit adalah kerja dalam pemahaman kita adalah sebuah mandat ilahi, sebuah mandat dari Tuhan yang harus kita jalankan dengan baik. Ini yang pertama. Jadi pekerjaan adalah sebuah mandat ilahi. Biblical perspektif yang kedua, ini biblical perspektif yang pertama. Sedangkan perspektif yang kedua adalah mau tidak mau, saya nggak tahu di antara teman-teman siapa yang sudah paling lama bekerja? Mungkin kita stop share dulu sebentar. Siapa yang sudah paling lama bekerja? Staf perkantas juga hitungannya kerja ya, gitu kan ya. Siapa yang ada yang 5 tahun di atas 5 tahun kerjanya boleh kasih ini apa reaction gitu kan, tangan diangkat atau jempol diangkat gitu kan. Yang sudah 5 tahun ke atas kerjanya boleh kasih tanda. Oh, di chat ya. Nggak kelihatan. Marini dan Nelson. Berarti yang lain di bawah 5 tahun ya. Novelina. Ya, Rina bekerja di ladang Tuhan, betul.
sama aja lebih susah malah. Terus Angga, ya cukup banyak ya ternyata 5 tahun ya. Oke, kita kalau kita sudah bekerja lebih daripada 5 tahun, bahkan 10 tahun mungkin, maka kita mau tidak mau akan dipengaruhi oleh tempat di mana kita kerja. Orang yang kolerik plekmatik misalkan, karena dia kerja di jurusan kehumasan, maka akan ke bawah sedikit-sedikit sanguin gitu kan ya. Seperti itu kan. Jadi tempat di mana kita kerja, posisi yang kita pegang membuat kita juga sedikit berubah, atau bahasa baiknya melalui pekerjaan kita tuh dibentuk ya, dibentuk oleh Tuhan. Nah, dibentuknya kemana tergantung juga seberapa banyak. Sorry, ada yang feedback ya. Balik lagi ya. Jadi kalau kita dibentuk oleh kerja, tergantung kepada sejauh mana kita kerelaan kita berapa banyak untuk siap dibentuk oleh Tuhan. Ini hal yang sering kita bahas juga ya. Melalui kerja kita dibentuk. Disiplin ilmu membentuk cara kerja kita, cara pikir kita. Misalkan orang yang dari jurusan teknik, entah teknik apa sajalah, teknik mesin, teknik sipil, teknik industri, teknik perminyakan, atau semua yang IPA-IPA itu kan, maka jurusnya, cara pikirnya akan berbeda. Saya ini orang teknik elektro, terus ngajar fisika, maka saya melihat cara pikir saya itu dalam 3 jurus. Seperti kita belajar fisika. 3 jurusnya itu disingkat menjadi dik, dit, jaw. Diketahui, ditanya, jawab gitu kan. Selalu metode saya berpikir cari yang diketahui dulu, yang ditanya apa permasalahannya, terus jawabnya bagaimana gitu. Nah, pekerjaan kita juga membuat cara kerja kita gitu kan. Kalau kita mendengar seseorang ngomong, kita bisa tahu dia itu sales, dia itu HRD, dia itu dosen, dia itu guru, dia itu rohaniawan seperti Rina, akan kelihatan kalau udah lama ngobrolnya. Jadi dari cara pikir dan cara kerja akan ketahuan pekerjaannya. Dan teman-teman yang kerja di perusahaan Eropa, perusahaan Amerika, perusahaan Korea, perusahaan Jepang, perusahaan Cina, perusahaan Indonesia, atau di ASN, ataupun di BUMN, akan terimbas sedikit banyak oleh apa yang kultur yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut itu kan. Ya kan. Saya melihat perubahan sangat banyak. Kebetulan beberapa tahun ini, sebelum pandemi ini banyak melatih di Telkom itu, saya melihat terjadi banyak perubahan kultur dalam Telkom, dan perubahan kultur dalam Telkom, PT Telkom itu juga membawa banyak perubahan ke dalam para GM dan cara pikir mereka gitu kan. Jadi melalui kerja kita banyak dipengaruhi oleh pekerjaan kita. Kalimat baiknya, melalui kerja kita dibentuk gitu. Melalui kerja kita juga dilatih untuk terus berkembang, mungkin lebih tahan, lebih sabar, atau lebih tidak sabar gitu kan. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua gitu kan. Oke. Jadi kerja adalah media pembentukan diri. Jadi yang kedua ini, perspektif yang kedua ini adalah kerja adalah media pembentukan diri. Kalau tadi kerja adalah mandat ilahi, maka kerja adalah yang kedua ini adalah kerja adalah media pembentukan diri. Kita teruskan dulu sampai yang ketiga gitu kan. Nah, ini adalah gambar garam. Saya cari gambar garam, nggak mirip-mirip garam sih sebetulnya ya. Tapi ya kalau dicari garam keluarnya gambar ini juga. Jadi saya ambil aja inilah supaya masih ada tempat untuk nulis di sini. Harus diakui bahwa kita juga bisa menjadi saksi, kita bisa melayani di tempat kita kerja, dan itu juga kerinduan kita. Mau dia jadi dosen, mau dia jadi guru, mau dia jadi manajer, salesman, ataupun jadi programmer, sebetulnya di tempat di mana kita berada, kita bisa melayani. Harus kita akui juga bahwa terkadang kita lebih lama di tempat kerja daripada di rumah gitu kan. Sehingga kalau kita tidak bisa merubah tempat kerja menjadi tempat melayani, sayang sekali gitu kan. Karena waktu kita cukup banyak di situ gitu kan. Waktu kita. Nah, tentu ini menjadi sebuah topik diskusi yang menarik juga. Bagaimana kita bisa melayani tempat kerja? Kiat-kiatnya bagaimana? Langkah-langkahnya apa? Terus strateginya bagaimana gitu kan?
Kalau tempat kerjanya seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Kalau tempat kerjanya seperti itu, apa yang bisa kita pikirkan? Jadi ini juga sebuah hal menarik, sebuah isu yang layak juga kita diskusikan dalam persekutuan dan KTB alumni. Tempat kerja adalah tempat kita melayani, gitu kan. Atau dengan kata lain, tempat kita bersaksi lah ya. Kan ayatnya sudah dikatakan bahwa ini ayat hafalan kita kan, 2 Korintus 5 ayat 17, 18, 19, 20 kan. Karena dalam Kristus adalah ciptaan baru dan seterusnya, maka di ayat 20 telah mempercayakan pelayanan perdamaian kepada kita. Dan kita adalah utusan-utusan Kristus, atau we are the ambassador of Christ. Jadi sebetulnya kesaksian adalah embedded dalam diri kita, dimanapun kita berada, sebenarnya kita bersaksi. Kita baru saja merayakan hari kenaikan, dikatakan di situ, ketika dia naik, kamu akan menjadi saksiku. Kisah 1 ayat 8. Dan bila kamu akan memperoleh kuasa kelak, bila Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi, bukan untuk bersaksi. Jadi to be gitu ya. Nah, di sini jadi to be itu, being itu ikut terus termasuk ke tempat kita kerja. Ini adalah hal yang ketiga. Jadi hal yang ketiga, saya lupa tulis 3 di sini. Jadi ada 3 hal tadi itu, kalau kita singkat 3M. Pertama adalah kerja adalah mandat ilahi, kerja adalah media pembentukan diri kita, kerja adalah mimbar pelayanan kita. Jadi bukan cuma Rina saja yang punya mimbar, bahwa setiap kita juga punya mimbar. Kalau Rina itu sebagai staf, mimbarnya itu berapa kali ya? 60 kali 60 cm gitu kan. Maka kita adalah mimbarnya meja kerja kita, papan komputer kita, atau kalau kita di pabrik mungkin mesin-mesin kita, kalau kita HRD mungkin ya itu staf-staf kita gitu kan. Jadi kantor kita, jadi mimbar kita bisa berbeda penampilannya, bukan sekedar mimbar seperti mimbar biasa. Jadi pekerjaan adalah sebuah mandat yang harus kita lakukan. Pekerjaan adalah sebuah media pembentukan yang harus kita siasati. Pekerjaan adalah sebuah mimbar pelayanan di mana kita bisa bersaksi dan terus-menerus eksistensi diri kita diperkaya oleh kesempatan pelayanan itu. Ini 3 hal pertama. Nah, mungkin saya istirahat sebentar. Coba teman-teman ambil waktu untuk merefleksikan, betulkah di dalam pekerjaan teman-teman sudah sedikit banyak ketiga M itu ada bersama-sama dengan teman-teman selama bekerja ini. Kita ambil napas dulu sebentar, 1 menit gitu ya. Kita coba lihat. Oke. Kita teruskan saja, nanti pertanyaannya sama-sama ya. Nah, baik teman-teman sekalian, ini adalah bahagian, sebetulnya cuma 2 bagian. Kalau tadi kan introduction, sudah biblical perspective itu, jadi pekerjaan adalah intinya kalau mau diambil kalau mau difoto 1 slide aja, jadi yang paling penting adalah slide ini sebetulnya kan. Jadi kerja adalah sebuah mandat ilahi, kerja adalah sebuah media pembentukan diri kita, kan di mana kita dibentuk, apakah dibentuknya makin baik atau semakin serupa dengan Kristus. Dan kerja juga mimbar pelayanan kita, mimbar kesaksian kita. Apakah hanya 3 ini saja? Tentu ada lagi. Kerjaan bisa diartikan dengan banyak hal, kan? Dari sisi mandat budaya dan lain-lain, dari sisi kesejahteraan bangsa dan negara, tetapi paling tidak untuk diskusi malam hari ini kita batasi bahwa pekerjaan adalah 3M, mandat ilahi, media pembentukan diri, dan mimbar pelayanan kita semua. Baik, hal yang kedua yang ingin saya share dengan teman-teman adalah jenis-jenis pekerjaan gitu kan. Saya rasa materi ini saya udah siapkan agak lama, saya coba perbaharui, tapi juga kelihatannya
Tapi saya akan mulai dari sesuatu yang sangat tidak mungkin juga nggak ada teman-teman yang mau kali ya. Tapi kalau di Banten apakah masih ada supir tembak ya? Rina masih suka naik angkot nggak, Rina? Masih, Bang. Masih ya? Masih ketemu dengan supir-supir tembak seperti ini ya? Saya pikir di Jakarta dan Jawa Barat ini lumayan angkutan umum. Di beberapa daerah di Indonesia ini sangat sulit mencari angkutan umum, sehingga supir tembak pun jarang gitu ya. Tapi kalau kita lihat supir tembak ini, saya suka gambar ini kan. Senyum tapi nggak senyum juga sih ya. Sebetulnya dia juga masa depannya nggak jelas gitu kan. Supir aja nggak jadi, itu juga supir tembak kan. Supir tembak itu artinya menggantikan supir-supir yang lagi malas atau nggak masuk kan ya. Yang lebih parah lagi kernet tembak gitu kan. Tapi tukang kayu sekarang sudah lebih baik itunya, tukang-tukang itu tukang listrik. Tapi kalau tukang gali misalkan, kalau nggak ada galian atau kalau di Banten itu masih ada truk-truk pasir yang datang, maka berloncatanlah tukang-tukang memacul pasir-pasir itu. Itu pekerjaan yang mungkin nggak bisa diharapkan pasti setiap hari dapat uang ataupun tidak ada masa depannya gitu kan. Jadi sebuah pekerjaan yang disebut sebagai 3R ini dipersiapkan oleh Pak Antonius Tanan sih sebetulnya ya. Jadi irregular, intermediate, dan informal. Saya rasa kita juga nggak mau masuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Ada juga pekerjaan yang bersifat sebagai simple, standar, dan terstruktur. Mungkin IQ-nya nggak usah terlalu gede, nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, misalkan orang-orang karyawan-karyawan buruh pabrik itu kan, kalau kita jalan dari Bogor ke Sukabumi atau ke Tangerang gitu kan, banyak sekali kalau jam tutup pabrik, buka pabrik itu rame, macet karena orang pada pulang, buruh-buruh itu kan, buruh-buruh harian. Kalau mereka menikah, biasanya mereka nggak kerja lagi. Pegawai pabrik, office boy gitu kan. Kalau mereka tidak mengembangkan diri, akan berat gitu kan. Beberapa office boy berhasil juga jadi karyawan. Bahkan dalam CPF, Christian Professional Fellowship, ada satu direktur pengurus itu dulunya office boy. Office boy terus jadi karyawan, sekolah malam, sekarang udah jadi direktur dan udah punya saham banyak di perusahaan-perusahaan yang baru seperti Gojek dan lain-lain seperti itu kan. Jadi kelompok yang kedua adalah pekerjaan yang simple, standar, dan terstruktur. Gitu kan. Ini 3S ya. Kelompok yang ketiga adalah pekerjaan yang sedikit lebih sulit seperti care, seperti perawat atau customer service gitu kan. Customer service orang yang kehumasan gitu kan. Humas sekarang naik terus pangkatnya. Ya kan, enggak seperti dulu cuman halo-halo atau halo BCA atau apa. Tapi ini 3C ini cukup rumit gitu kan. Dan saya dihubungi oleh satu orang bisnismen gitu kan untuk membuka sekolah perawat, tapi katanya khusus untuk diekspor ke Jepang, tapi rupanya nggak jadi lah ya. Tapi hal-hal seperti ini pun sekarang ekspor tenaga seperti ini sudah banyak di dunia sekarang gitu ya. Jadi kelompok yang ketiga sesudah 3R, 3S, 3C, communication, customer service, dan care. Kemudian ada juga 3SU. Ini seru-seruan aja sih disingkat-singkat ya. Ada supervisor. Supervisor kan di bawah anak buah dan di atas anak buah dan di bawah manajer. Atau kalau dari dalam kepolisian ini superintendent gitu kan. Atau juga ada kepala departemen. Jadi udah punya jabatan middle lah, jabatan middle ya seperti ini. Nah, ini juga kelompok-kelompok yang pekerjaan yang seperti ini. Jenis pekerjaannya bisa macam-macam, tapi kelompok ini udah lebih tadi itu kan. Di atas ini juga masih ada. Halo, masih kedengaran suara saya? Masih, Pak. Masih, Bang. Oke. Nah, sesudah 3SU ini datang 3M sebetulnya. Ini keliru nih ya. 3M mestinya. Belum sempat diganti. Jadi 3M. Jadi 3M itu yang manajer atau GM lah ya. Manajer atau GM. Kemudian ada
mastering sesuatu, dan sekarang ini kerjaan yang money making itu misalkan sekarang kan gelombangnya atau trennya tuh kita sedikit-sedikit ikut saham, mungkin juga ada, saya nggak tahu Bitcoin itu secara Kristen bagaimana, tapi saya nggak ikutan sih. Ada yang saham, entah itu reksadana ataupun bond ataupun apalah gitu kan. Jadi money making, jadi katanya kalau kita kerja dengan otot, tergantung otot kita dihargai seberapa rupiah sehari. Kalau kita memakai otak, mungkin bayarannya lebih besar daripada kerja dengan otot. Tapi yang terbaik adalah uang kita disuruh kerja mencari uang lagi. Nah, itu what's money making means gitu kan ya. Jadi bisa juga seperti ini, udah lebih canggih lagi kan, lebih canggih lagi gitu kan. Seorang mahasiswa saya datang kepada saya, Pak Tony, udah bukan mahasiswa sih, dia udah alumni sekian tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Pak Tony mau ikutan nggak? Saya sekarang jadi manajer katanya. Bapak taruh uang di saya 300 juta katanya. Nanti saya mainkan dalam setahun saya kasih untungnya. Waduh, saya bilang 300 juta. Kalau punya 300 juta sih saya nggak titip di dia lah, gitu kan. Gitu. Nah, tapi menarik lah. Jadi banyak sekali profesi-profesi yang baru berkaitan dengan money making ini kan. This is ini juga jenis-jenis pekerjaan ya, type of work yang menarik juga gitu kan ya. Jadi ini. Nah, tetapi di atas itu masih ada juga yang disebut 3I gitu kan, 3I. Saya pikir ini yang menarik sih. Industri boundaryless, jadi nggak ada boundary. Jadi ini yang online ini menarik ya. Kan udah nggak ada Gojek, nggak ada Tokopedia, jadi GoTo ya. Jadi ya kan nggak ada lagi kalau mereka atau kalau online Alibaba atau apa itu Shopee itu kan internasional sehingga boundaryless gitu kan. Saya mempunyai mahasiswa yang jualan baju anjing, baju untuk anjing. Dia dari satu dari jurusan fashion, sepasang itu pacaran berdua, satu dari jurusan fashion, satu dari jurusan bisnis. Kemudian mereka merancang baju anjing dan paling laku dibeli di Amerika dan Eropa, malah di Indonesianya jarang yang beli gitu kan. Nah, ini menarik sekali. Jadi sebuah pekerjaan yang tugasnya adalah menghasilkan inovasi atau ide. Dan sekarang ini penelitian, kajian, kecenderungan orang berinovasi sangat tinggi. Jadi orang pengen inovasi gitu. Justru pekerjaan ini sebenarnya yang levelnya paling atas. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, kenapa saya bilang ini? Karena sebetulnya kalau dibikin piramid, maka yang paling bawah itu yang paling banyak sebetulnya ya. Kemudian ke atas yang paling 3I itu yang paling sedikit sebetulnya. Nah, baik juga kalau kita, pertanyaan saya terakhir itu nanti, kita ini ada di kelompok mana? 3D, 3R, 3S, 3C, 3SU, 3M, atau 3I. Apakah kita juga akan naik ke sini gitu kan. Kalau kerja adalah media pembentukan diri, seharusnya kita naik gitu kan. Kalau kita nggak naik, berarti ada yang salah dengan diri kita. Kalau kita 10 tahun dari pekerjaan itu saja, something wrong with us gitu kan ya. Kemarin saya ngobrol juga dengan bos gitu kan, melihat beberapa orang, kok orang itu 10 tahun di situ-situ terus nggak maju-maju. Kalau dia dua kemungkinan gitu kan, dia memang nggak bisa apa-apa sehingga cuma di situ doang, atau memang sebentar lagi keluar gitu kan. Sebentar lagi keluar, dia pasti akan cari tempat baru di mana dia bisa berkembang. Memberikan gambaran kita ini mestinya terus naik mengerucut ke atas. Kalau kita mau diskusi lebih banyak lagi, sebetulnya ini apa? Dari 3D ini unsur leadership-nya apa di sini ya? Tentu mungkin 3D jarang sekali leadership, tapi kalau mau managing, GM, money making, international innovation gitu kan, di sini pasti banyak unsur leadership-nya gitu kan. Skill yang diperlukan apa di sini? Skill yang diperlukan apa sih? Kompetensi yang diperlukan apa? Sehingga kita bisa menganalisa diri kita sendiri kalau kita mau naik, ini mestinya 3D-nya di bawah kali supaya kelihatan naik ya. Tapi kalau kita mau berpindah dari prajurit menjadi kolonel, misalkan dari kolonel menjadi brigjen gitu kan, maka kita perlu mengembangkan leadership, skill kita, dan kompetensi-kompetensi kita. Ini juga menjadi PR bagi kita supaya kita terus diskusi, mawas diri gitu kan,
dalam KTB, bersama istri, bersama suami, bersama orang tua, atau bersama teman-teman sepersekutuan mendiskusikan bagaimana kita bisa ini kan. Saya punya proyek selama 3 tahun terakhir ini ke NTT, pelayanan di teman-teman NTT itu tujuannya hanyalah untuk menaikkan dari sini nih, dari 3D, 3D nggak ada lah. Dari sini supaya bisa naik ke sini, naik ke sini, naik ke sini. Memang kita perlu ngobrol, kita perlu diskusi, kita perlu mentoring, kita mesti carikan mentor yang tepat supaya teman-teman itu bisa naik. Nah, sehingga saya pikir pertanyaan saya adalah di mana kita berada sekarang? Di mana kita bisa berada sekarang? Apakah kita nggak naik-naik? Kenapa kita nggak naik-naik? Ada masalah apa? Mengapa kita tidak bisa memakai seluruh network yang kita punya, seluruh aset talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita nggak bisa naik? Saya sempat ngobrol sama Pak Parapak sih. Nah, ini terakhir, yang terakhir saya sampaikan. Saya bilang, Pak Parapak, saya pengen pensiun nih. Pengen pensiun, nggak mau menjabat lagi. Dia bilang, jangan, katanya. Kalau masih bisa dan masih kuat menjabat, karena dengan menjabat kamu mempunyai space di mana kamu bisa punya network dan lain-lain, dan itu sangat baik untuk pelayanan. Nah, saya belum memutuskan gimana gitu kan, tapi kata-kata, karena Pak Parapak ini mentor saya, kalau ada perubahan besar dalam hidup saya, biasanya saya konsultasi ke beliau gitu kan. Jadi saya masih memikirkan kalimat beliau ini gitu kan. Jadi coba kita analisa kita ada di mana, kemudian kita mau pindah ke mana, supaya 3M yang dipercayakan kepada kita itu kita bisa laksanakan dengan baik. This is time to analyze, time to grow, and time to go. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan boleh sharing. Tuhan tolong juga supaya teman-teman boleh menangkap dan juga boleh bertanya jawab dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, tadi MC-nya siapa ya? Silahkan. Ya Pak, selanjutnya mau ada sesi tanya jawab ya? Kepada pengurus Iya. dipersilahkan. Oke teman-teman yang hadir nih ada 44 orang nih. Teman-teman boleh bertanya lewat live chat atau bisa langsung open mic ya. Ayo teman-teman siapa yang mau nanya? Yang nggak harus bertanya, kalau yang mau menambahkan atau mengomentari juga boleh. Ya boleh tuh teman-teman. Kalau ada yang menambah kebingungan mau cerita juga boleh. Ini Pak, Ada yang mau aku bertanya? Oke. Aku Bonar ingin ini sih tanya. Tadi sebenarnya setuju dengan panggilan itu progresif atau dinamis ya. Cuman bagaimana caranya kita mengetahui bahwa panggilan kita itu dalam dunia pekerjaan itu berubah? Apakah ketika jenuh dengan pekerjaan saat ini dengan berbagai kondisi, dan itu bisa dikatakan ingin mencari bidang yang lain gitu, apa Pak? Karena sampai saat ini pun mungkin banyak dari kita yang belum tahu untuk 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan itu akan bekerja di bidang mana, bagaimana cara kita terus mencari dan mengetahui itu. Dan apakah dunia dan lingkungan pekerjaan itu berpengaruh terhadap panggilan dan passion kita, sehingga karena di tempat itu begitu kita nggak berkembang segala macam, dan akhirnya mungkin kita memutuskan ini bukan passion saya, bukan panggilan saya sih. Begitu sih Pak. Oke, ya ada yang ketangkep, ada yang enggak ya, karena banyak feedbacknya ya. Jadi Bonar pasti marganya apa Bonar? Manado Pak. Oh, Manado. Oke. Bonar sebetulnya masalah panggilan pekerjaan itu sebagai panggilan dan panggilan hidup kita juga mirip-mirip gitu kan. Kan kita udah sering juga bahas tentang visi kan. Visi misalkan visi, saya selalu ingat visi itu, kalau saya bawakan tentang visi itu VISI kan. Visualisasi, V-nya tuh visualisasi kehendak Allah dalam diri kita.
I-nya tuh inline dengan semua perjalanan hidup kita, atau pakai bahasanya Steve Jobs itu connecting the dot of our life gitu kan, I-nya itu. Kemudian S-nya itu kan seeing reality beyond reality kan. Yang I-nya terakhir itu inkubasi. Nah, memang pertama kita mesti mendengar, kita mesti tahu dulu Tuhan mau kita apa gitu kan. Ini adalah sebuah perjalanan kerohanian. Jadi pekerjaan itu juga sebuah perjalanan kerohanian. Tadi teman-teman agak bercanda misalkan dengan Rina. Rina tuh kerja apa enggak gitu kan, kerja di ladang Tuhan. Justru sebaliknya gitu kan. Dulu-dulu itu kerja sekuler itu dianggap lebih rendah daripada orang-orang rohaniawan atau full time hamba Tuhan gitu kan. Justru kita itu dianggap yang kurang keren gitu kan. Yang keren itu adalah yang jadi pendeta, yang jadi pastor, yang jadi apa. Sekarang ini mungkin udah lebih benar ya. Sama saja gitu kan, panggilan untuk orang awam atau panggilan untuk menjadi hamba Tuhan sama-sama tetap panggilan. Itu pertama konsepnya. Jadi Tuhan mau kita apa. Kemudian yang paling gampang adalah sebetulnya pakai bahasa itu hitung berkatmu, hitung berkatmu. Coba lihat diri kita, Tuhan kasih kita apa sih bakat-bakat ngomong, network, kemampuan berpikir, kemampuan menganalisa. Ada orang yang sangat cepat menganalisa, ada orang yang lambat menganalisa, ada orang yang sangat cepat berkawan, ada orang yang lama sekali berkawan. Coba teman-teman analisa semua talenta, bakat, kesempatan yang Tuhan berikan. Asal dari mana, asal dari Bogor, asal dari Bandung, asal dari Medan gitu kan. Kemudian net baik gitu kan. Kemudian yang ketiga itu kita mampu melihat situasi di dunia ini, melihat realitas-realitas yang ada sekarang ini, dan kemudian kira-kira membayangkan ke belakangnya bagaimana gitu kan. Kita ini semua sudah sarjana, udah lulus perguruan tinggi, diberi kemampuan berpikir, intelektualitas kita baik, IQ kita juga cukup, pasti kita bisa melihat hal-hal seperti itu. Masalahnya tinggal kita mau memikirkan dan menggumuli hal itu atau tidak gitu kan. Itu yang disebut dengan inkubasi. Jadi pertama, masalah panggilan kerjaan dan masalah panggilan hidup dan visi hidup itu rada-rada mirip gitu kan, rada-rada mirip. Seperti tadi saya sampaikan bahwa terkadang kita juga terpikir aku maunya sih kerja ini, tetapi karena nggak dapat, ya udah kerja yang itu aja dulu gitu kan. Daripada nggak dapat kerjaan, daripada nggak punya duit, daripada malu ditanyain melulu, nggak kerja-kerja gitu kan. Ya apa saja yang dikerjakan. Itu juga bisa saja sih. Ya, jadi dibelokkan dulu ke sana, tapi jangan lupa kita kalau kita mau kerja seperti itu, kita kerja. Nah, beberapa orang ini, saya buka sekolah bisnis di sini. Walaupun saya insinyur, saya buka sekolah bisnis gitu kan. Yang menarik adalah sekolah bisnisnya ada beberapa jalur. Jalur satu itu menjadikan mereka entrepreneur untuk mempunyai usaha sendiri. Jalur dua itu mereka diajak untuk memikirkan bisnis keluarganya. Nah, jalur ketiga itu mereka dilatih untuk menjadi karyawan yang baik. Beberapa motivator bukan motivator sih, beberapa direktur yang datang atau itu yang memotivasi anak-anak untuk bersemangat mengambil pelajaran itu mengatakan bahwa kalian harus mempunyai dream mau masuk perusahaan apa sejak kalian kuliah. Saya sih diam aja ya, karena itu bos saya yang ngomong, tapi saya pikir benar nggak ya? Ada benernya juga, tapi juga mungkin kejauhan gitu kan. Karena masih SMA, pengen masuk apa gitu kan. Mungkin dulu orang pengen masuk Garuda, pengen masuk Singapore Airlines, atau pengen masuk Google, tapi zaman sekarang sih nggak gitu-gitu amat gitu kan. Tetapi paling tidak kita tahu bahwa kita mau kerja sesuatu, kita mau kerja apa gitu kan. Mesti punya arah ke depan. Misalkan, ya pokoknya aku asal kerja aja lah. Tapi mungkin juga kita berdoa dan kita melihat, kita membaca, kita berdiskusi, kita mau kerja di perusahaan sejenis ini, di financial company, atau di perusahaan-perusahaan startup, atau perusahaan-perusahaan yang sudah established seperti Google, seperti ini, misalkan. Boleh saja kita punya mimpi ke situ. Jadi memang ada unsur rohaninya, ada unsur melihat ke dalamnya, ada unsur melihat keluarnya, memperhatikan yang di luar. Itu mungkin Bonar yang saya bisa tambahkan. Kalau ada teman-teman yang mau menambahkan, silakan. Yusak Siahaan, nambahin aja Yusak Maya.
Nanya Bang, nanya. Nggak boleh. Sesama teman seperguruan nggak boleh bertanya. Bang, permasalahan sekarang itu Bang adalah banyak sekali mahasiswa itu waktu ngambil jurusan itu apa yang dia dapat. Jadi kemudian waktu dia bekerja itu keluar dari jurusan yang dia dapat, Bang. Akhirnya contoh misal gini ya, gurau-guraunya lah kalau kayak IPB itu Bang, institut fleksibel banget, apa aja bisa kecuali pertanian misalnya gitu kan. Jadi akhirnya orang mengambil jurusan dulu baru kerjanya kemudian belakangan gitu. Nah, bagaimana kita menyadari sebenarnya maksud Tuhan tuh yang mana nih? Kerja yang sekarang saya mau atau sebenarnya dari dulu tuh sebenarnya itu Tuhan yang mau gitu loh. Sehingga akhirnya tidak terjadi dualisme nih. Gue bekerja bukan di bidang yang saya kuasai itu. Misalnya saya bidangnya adalah teknik mesin, tapi keuangan saya kerja di bank misalnya. Nah, sebenarnya kerja di bank saat ini apakah sebenarnya benar bagian dari plan Tuhan itu kan, atau sebenarnya itu sesuatu yang berbeda, atau saya harus evaluasi lagi nih studi saya. Jadi menurut saya memang persoalannya begitu Bang, banyak sekali orang yang sekarang bekerja tidak di bidang dia studinya. Itu Bang. Oke, benar sekali sih ya, benar sekali. Dan itu juga terjadi pada diri saya gitu loh. Rektor gitu Bang. Loh, ya saya mengkhianati keteknikan saya sebetulnya. Bahasanya kasar banget ya, mengkhianati keteknikan saya. Padahal saya senang banget gitu sama fisika, sama elektro gitu kan. Tapi ketika nah, masalahnya itu banyak ceritanya. Tapi makin tinggi jabatan kita sebetulnya, ilmu bukan keteknikan, teknis bukan keteknikan, teknis keilmuan kita itu makin lama makin berkurang. Kalau saya, kecuali dokter mungkin ya, kecuali dokter ya, dokter kan terus-terusan teknisnya itu kepake gitu. Tapi saya misalkan ya, insinyur elektro, ketika saya ngajar masih kepake itu, baru 5 tahun pertama gitu. Ketika jadi ketua jurusan misalkan, banyak kan ngurusin mahasiswa, ngurusin dosen, jarang sekali ngurusin ke elektroan. Nah, ketika jadi dekan misalkan, makin sedikit lagi. Ketika jadi rektor gitu kan, saya maksa-maksa supaya dikasih ngajar gitu kan, kalau nggak lupa gitu kan. Itu pun masih minta asisten gitu kan, supaya kalau lagi nggak bisa ada asistennya gitu kan. Nah, itu juga saya nggak melihat itu sebagai sebuah salah jalan, tapi sebagai sebuah tahapan-tahapan gitu, tahapan-tahapan. Bisa saja itu salah jalan, kita salah pilih jurusan. Bisa juga itu sebetulnya sebuah stepping stone gitu, sebuah stepping stone di mana Tuhan memang nyuruh aku belajar teknik dulu. Sekarang saya bisnis, Bang Yusak. Jadi doktor saya itu dalam bidang bisnis gitu loh, dalam bidang HRD gitu loh. Ini lebih jauh lagi gitu kan. Cuman untuk menyiasati dikti kan kita perlu siasat ya. Saya maka menulisnya bidang keilmuan saya adalah kepemimpinan untuk inovasi dalam teknologi startup. Jadi ada tekniknya juga gitu loh, biar masih diakui kedosenannya. Tapi itu hanya untuk kediktian. Tapi menurut saya sih memang kemungkinan pertama kita salah jalan, karena lulusan SMA itu juga nggak tahu. Mereka nanya kepada orang tua yang belum tentu tahu juga. Mereka nanya ke dosen yang mungkin lebih ya taunya lebih banyak, tapi tetap juga tidak tahu tentang si mahasiswa itu kan. Nah, itu juga seperti itu. Dalam ketidaktahuan kita tersesat, kan. Tapi mungkin juga memang itu jalan Tuhan untuk mempersiapkan kita terlebih dahulu dari satu pos. Misalkan kita ternyata masuk IT gitu kan. Terus bikin programming. Sekarang ini udah nggak pernah pegang programming lagi, pegangnya duit gitu kan. Tetapi salah satu peninggalan dari sarjana komputer kita adalah kita ini ngerti banget angka gitu kan, ngerti banget sistem berpikir secara sistematis. Kalau orang teknik kan lebih sistematis gitu kan, mungkin itu juga. Jadi kita mesti introspeksi diri kita juga, maybe it is salah jalan, atau maybe it is a stepping stone designed by God for us. Nah, gimana kita bisa tahu? Ya kita mesti lihat diri kita, banyak ngobrol dengan senior, banyak baca firman Tuhan, dan banyak melihat apa yang terjadi di lapangan. Maka kita akan mencapai kepada kesadaran itu sih. Kalau sudah salah jalan, ya nggak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa juga. Sampai saat ini, Ebenezer, Tuhan tolong kita jalan, kita perbaiki, kita terus mencari kehendak Tuhan yang lebih tepat bagaimana. Misalkan kayak Pak Iman Santoso gitu, udah jadi dokter,
malah jadi pendeta kan, sayang juga dokternya gitu kan. Tapi salah nggak gitu kan? Ya mungkin salah atau mungkin Tuhan suruh dia jadi dokter dulu, karena kalau dia nggak jadi dokter dia juga nggak jadi hamba Tuhan gitu. Gitu Bang Yusak. Oke Bang, makasih. Itu pemikiran saya loh, tapi rasanya sih bener sih. Iya benar lah Bang. Oke, Bang. Oh, Bang, tapi ini ada ya. ya, Bang. Siapa? Silakan. Ini ada pertanyaan, Bang, dari teman kita, Bang Roy Sirait. Bisa langsung aku bacain aja ya, Bang ya? Iya. Pertanyaannya gini, Bang. Bagaimana pandangan Bang Antonio terkait pekerja yang menjadikan pekerjaan sebagai batu loncatan? Oke, saya akan jawab tadi, tapi saya ada kelupaan tadi yang Bang Yusak itu satu. Oh iya, silakan, Bang. Nanti saya jawab yang Bang Sirait ini. Sebetulnya ternyata ya Bang Yusak ya, kita sekolah itu ilmunya sih lama-lama hilang juga sih, kecuali mungkin beberapa seperti dokter tadi gitu. Tapi seperti saya ini makin lama ilmu yang dipelajari dulu matematik, kalkulus segala gitu makin nggak kepake, tapi yang tertinggal itu adalah cara pikir sebetulnya. Jadi mungkin itu juga yang Tuhan ingin invest dalam diri kita gitu kan. Itu tambahan yang tadi kan. Yang kedua ini bagaimana maksudnya kita tuh kayak orang indekos gitu ya. Kita kerja di kantor itu ya kerja aja di situ seperti orang indekos, tidak merasa memiliki, tidak merasa ini. Jadi kalau kita udah punya kerjaan lain, ya kita keluar aja gitu kan. Itu mungkin maksudnya ya. Apakah itu etis apa enggak gitu kan pertanyaannya. Secara hukum memang tidak ada yang salah ya. Secara etika memang kurang etis juga. Tapi juga begini, kalau kita di situ terus kita nggak maju-maju, salah juga kita gitu kan. Jadi beberapa tahun yang lalu itu ketika industri perhotelan itu naik sekali itu, maka seluruh hotel itu sangat kesulitan karyawan karena karyawan-karyawanya pada keluar. Jadi yang anak buah pindah ke hotel lain, dia jadi supervisor. Yang supervisor pindah ke hotel lain, dia jadi manajer. Yang manajer pindah ke hotel lain, dia jadi general manager. Jadi cara paling tepat untuk naik pangkat adalah pindah dalam beberapa industri gitu kan. Mungkin juga hal itu kita alami juga kan. Terlebih lagi di dalam generasi sekarang itu jarang sekali orang yang bisa stay di satu perusahaan tuh puluhan tahun gitu kan. Jarang sekali gitu kan. Biasanya 4-5 tahun dia udah pergi kan. Nah, maksud saya kalau cuma sebulan 2 bulan mungkin kita mempertanyakan diri kita, atau ya, sebulan 2 bulan nggak mungkin lah ya. Ya 3 bulan gitu kan kita udah keluar lagi, kita juga pertanyakan gitu. Saya berpikir begini, boleh saja sih pindah seperti itu, tetapi ketika kita ada di satu tempat itu sebaiknya sih 4 tahun. Kata beberapa HR manager itu, kalau sudah 4 tahun ini kita bisa memahami. Kalau kita cuma setahun itu di satu tempat, kita belum belajar apa-apa di tempat itu gitu kan. Sayang juga waktu kita terbuang percuma gitu kan. Biasanya 4 tahunan gitu kan. Dan kita memang ngomong baik-baik, kita mau pindah, mau cari karir lebih baik, mau cari kesempatan yang lebih baik, itu sah-sah saja kan. Tapi asal tapi tetap dalam koridor etika yang baik, dengan baik, jangan terlalu cepat juga gitu kan. Menurut beberapa teman-teman HR itu 4 tahun is minimal gitu kan di satu tempat, supaya kita belajar dan juga ini. Tapi ketika kita ada di tempat itu, memang kita mesti benar-benar kerja di tempat itu, bukan sekedar ya pokoknya asal dapat gaji aja. Nggak benar juga itu. Jadi pokoknya aku sih kerja asal dapat gaji aja lah, mau apa toh nanti juga tahun depan keluar lagi, nggak baik juga gitu. Kita kan diajar untuk apapun yang kita lakukan, kita melakukannya seperti untuk Tuhan gitu. Jadi kalau kita kerja di satu tempat, ya kita dengan baik-baik kerja. Saya rasa sih tidak ada tempat yang sungguh-sungguh menyenangkan. Pasti kalau kita kerja, pasti kita ada suka ngomongin bosnya begini, bosnya begitu. Anyway, kita mesti memperlakukan pekerjaan kita juga sebagai amanat, sebagai kesempatan yang Tuhan berikan, jadi mesti kerja baik-baik sih. Tidak boleh mempunyai hal-hal buruk seperti itu. Gitu, Bang Sirait, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, Bang Roy sudah bisa dimengerti, Bang?
Oke, makasih ya. Makasih Bang Antonio. Sama-sama. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi atau menambahkan? Belum ada wanita yang bertanya ya? Iya, belum ada, Bang. Staf Perkantas juga boleh nanya tentang karir staf gitu. Aku wanita, Pak Anton. Oh, Kak Marini, Bang. Tentu Oh, ini penyanyi ya? Ya, Pak. Mau nanya Pak, kalau tadi kan dibilang ada panggilan itu panggilan profesi progresif gitu. Seiring kita menjalaninya mungkin akan ada yang berkembang. Mau nanya sebenarnya apa indikator atau hal-hal apa yang jadi tanda bagi kita bahwa kayaknya kita harus berhenti, kayaknya kita harus pindah, kayaknya nggak di sini gitu. Hal-hal apa yang misalnya bisa jadi tanda-tanda lah ya bahwa kita harus memikirkan dengan serius apakah kita harus berhenti dan berpindah haluan gitu. Oke, ada 3 tandanya sih. Ada 3 tandanya. Sama ketika kita mencari jodoh juga tandanya 3 kan ya. Karena ya bukan jodoh sih, tapi maksudnya hal-hal seperti itu sebenarnya pencarian kehendak Tuhan itu banyak miripnya gitu kan. Saya rasa yang pertama itu kita memang mesti dengar suara Tuhan sih. Maka keintiman kita dengan Tuhan itu menjadi kunci. Kalau kita nggak dengar suara Tuhan, kita dengar suara orang pasti. Suara tren di luaran atau apa, itu pertama. Lalu yang kedua, memang kita perlu dengar suara orang, tapi yang kedua ini adalah mentor-mentor rohani atau teman-teman rohani kita, sahabat-sahabat KTB kita, sahabat Kristen kita, teman-teman diskusi kita mesti dengar juga. Bagaimanapun mereka kenal kita dan tahu diri kita. Yang ketiga, kita terus-menerus melihat kepada diri kita. Goal-goal kita gimana, terus kita merasa maju nggak, sejahtera nggak di situ, bisa melayani nggak, bertumbuh atau tidak, gitu kan. Kalau sudah setahun di situ kan kita bisa tahu, di sini aku makin bodoh nih, atau aku makin jadi orang jahat di situ. Itu tanda-tanda gitu kan. Tapi kalau di sini aku bertumbuh, makin dekat kepada Tuhan, terus punya kesempatan melayani, mungkin itu salah satu tanda untuk stay atau apa gitu. Jadi memang nggak ada tanda yang checklist seperti itu, tetapi it is a journey. Jadi teman-teman mesti terus melihat ke atas, ke samping, dan juga ke dalam diri kita. Dalam setiap kehidupan 3 hal itu kan selalu berlaku gitu kan. Tapi intinya sih begini sih, Marini, kita coba serius dan menyikapi pekerjaan itu dengan baik. Bukan cuma naik pangkatnya juga, tapi kalau kita menganggap pekerjaan itu sebuah mandat dari Tuhan, ngobrollah sama Tuhan. Tuhan, aku nih mau terus apa mau enggak, Tuhan kasih tahu dong gitu kan. Terus kita juga bisa ngobrol sama teman-teman yang lain misalkan. Apakah mau ngajar kan bisa saja, contoh saya gitu. Saya mau ngajar di sini, mau ngajar di situ kan bisa aja gitu. Nah, sehingga ketika saya ingin mengajar di sini di situ, saya mesti memperlengkapi diri saya juga gitu kan. Jangan sampai saya hanya bisa di sini, nggak bisa pindah-pindah, dan saya bikin supaya mereka juga nggak berani ngeluarin saya, tapi sebetulnya saya nggak berkembang lagi juga, itu juga nggak baik gitu kan. Jadi be serious with your work gitu kan. Ini adalah mandat ilahi sehingga kita bisa ngobrol sama Tuhan soal hal-hal itu. Kira-kira begitu sih, Marini. Kalau lanjut dikit, nambah dikit pertanyaannya boleh nggak Pak? Boleh, bayar 1.000. Oke. Pakai GoPay ya Pak? Mantan staff yang nanya tuh Bang. Oh itu ya, boleh. Iya. Kalau gitu 2.000 lah. Kalau gitu kan tadi itu setelah 1 tahun 2 tahun, tapi gimana dengan teman-teman orang-orang yang mungkin udah bekerja di satu tempat tuh lebih dari 5 tahun, pasti kan untuk berhenti tuh lebih nggak mudah, udah settle. Sorry, gitu. Hilang. Saya yang hilang atau? Halo, apakah suaraku terdengar? Terdengar, Kak. Oh, Halo. oke. Sorry, sempat putus ya. Iya, gini Pak Tony, untuk orang-orang tertentu gitu ya, terutama seumuran saya lah gitu, yang udah kerja 5 tahun lebih, sudah ya relatif sudah menguasai lah ya, kalau udah di atas 5 tahun udah
biasanya udah sangat menguasai pekerjaannya, mungkin juga udah di posisi-posisi tertentu, terus rutinitas hidup dan lain-lain sudah lebih settle gitu ya. Strugglingnya gimana gitu waktu mau berhenti, kalau akhirnya menemukan, oh ternyata Tuhan nggak panggil saya di sini, saya harus ke sana, atau mungkin panggilan yang lain, panggilan yang baru, itu gimana ya Pak ya, berhadapan dengan yang kayak begitu? Kalau Tuhan memanggil, dia akan memperlengkapi. Kalau Tuhan memanggil, dia akan memberikan hal itu jelas kepada kita sih. Itu pertama. Jadi ketika saya mau jadi dosen, saya itu udah kerja juga sih. Terus sepertinya panggilan Makedonia gitu ya. Dari kampus tuh tangan mahasiswa melambai-lambai gitu ya. Kayaknya begitu dramatisirnya. Tapi saya waktu itu berdoa. Waktu itu untuk jadi dosen tuh perlu master. Saya bilang, aku nggak punya duit nih Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau aku jadi dosen, aku sih serius sih gitu kan. Tapi Tuhan bukakan jalan untuk dapat beasiswa. Dulu tuh dapat beasiswa susah kali gitu. Nah, terus dapat gitu kan. Berarti itu salah satu jalan juga gitu kan. Ya memang ini adalah sebuah percakapan yang panjang dengan Tuhan dan diskusi dengan teman-teman dan diskusi juga dengan diri sendiri untuk melihat. Nah, mari ini satu hal gini ya. Kalau kita ada di satu tempat, jangan stuck di tempat itu. Stuck itu bukan berarti pindah gitu. Stuck itu bukan berarti nggak pindah. Tapi jangan berhenti mengembangkan diri gitu. Nah, ketika kita mengembangkan diri, maka kita akan melihat. Nah, saya merasa bahwa salah satu masalah yang kita hadapi, teman-teman alumni itu, kita itu menyeriusi karir itu mungkin apakah kurang, apakah salah siasatnya, apakah gimana, ini yang sebetulnya yang dihadapi oleh banyak teman-teman alumni, ya kan, termasuk yang kita layani di Kupang, Bang Yusak gitu kan, bahwa ya udahlah begitu aja, jadi seperti istilahnya tipikal kecamatan, pokoknya datang gitu. Nah itu kalau kita terus mengembangkan diri, maka kita juga akan melihat bahwa kapasitas saya lebih besar daripada ini. Nah, ketika kapasitas saya lebih besar daripada pekerjaan saya sekarang, mungkin saatnya untuk pindah. Tapi kalau kita tidak mengembangkan kapasitas kita, memang susah sih untuk mau melihat ke depan lagi gitu kan. Itu kalau secara yang normal gitu kan. Tetapi ada juga kasus-kasus nggak normal misalkan. Bukan kasus-kasus nggak normal, kayak istilahnya bukan nggak normal, tapi khusus gitu kan. Kadang-kadang ada istri yang memang sengaja nggak mau dia naikkan karirnya, dia mau di situ aja karena dia di situ dia walaupun nggak terlalu gede gajinya, nggak terlalu tinggi jabatannya, tapi dia masih dapat uang dan masih punya waktu untuk ngurus anak dan suaminya gitu kan. Jadi keputusannya di situ gitu loh. Itu juga nggak apa-apa gitu kan. Atau istri saya misalkan, istri saya sudah kepala sekretariat World Bank Indonesia gitu kan. Tapi kita berdoa gitu kan, kita berdoa, akhirnya dia keluar juga. Karena saat itu anaknya itu kelas 10, dia bilang, cuma 2 tahun lagi aku punya waktu dengan anakku, aku keluar aja katanya. Itu juga salah satu keputusan gitu kan. Abang aja yang kerja terus, aku keluar katanya. Gitu. Jadi memang banyak pertimbangan-pertimbangan, tetapi kalau hal ini masih linear, masih normal, teruslah mengembangkan diri, karena kalau kita tidak mengembangkan diri, bukan cuma kita diam di tempat, tapi kita pasti ketinggalan gitu. Ya, kira-kira begini sih. Ternyata nggak hitam putih gitu Marini ya, nggak bisa kerjaan itu hitam putih. Kerjaan itu juga complicated sih ya. Ada urusan Tuhan, ada urusan kita, ada urusan karir, ada urusan kesempatan gitu kan. Ada urusan kesejahteraan juga gitu kan. Jadi sebetulnya nggak sesederhana itu, makanya kita mesti seriusi dengan baik gitu. Cukup menjawab? Ya, cukup. Thank you, Bang. Oke. Bang, ini ada yang mengangkat tangan nih, Kak Teti. Kak Teti mau bertanya ya, Kak? Wanita boleh, lagi. Kak, diajukan nih, Kak, pertanyaannya. Silakan, Kak. Halo? Ya. Oh iya, halo Bang Mekro ini ternyata. Halo, Bang? Oh ya, silakan. Halo, Bang? Oh, ya. Bukan Teti oh ya, ternyata. sorry. Ini suaminya Teti.
Iya. Ya, suaminya, Pak. Iya, iya. Ya, saya tadi tertarik sama 3 poin yang Bapak bilang soal 3 hal indikator tadi, mendengar suara Tuhan, mendengar suara orang yang lebih senior, terus habis itu melihat apakah kita makin bertumbuh. Nah, saya sih kepikiran dengan 3 indikator itu, kalau misalnya kita kulangin bisa jadi punya tendensi untuk alumni orang seperti saya nanti untuk cenderung bekerja di tempat-tempat yang berbau Kristen gitu, Pak. Maksud saya yang hal rohani lah, karena kan memang seperti yang Abang bilang tadi ya, pekerjaan itu kompleks dan ya nggak hitam putih gitu loh. Jadi mungkin bagian yang ketiga, M yang ketiga itu bicara tentang indikator waktu kita bertumbuh. Bertumbuh itu kalau nih mungkin Bang ini hanya pemikiran saya, cuma waktu kita sharing sama orang yang juga nggak pernah punya struggle di dunia pekerjaan yang tanda kutip itu dipikir sekuler itu, jadinya akhirnya tendensinya oh ya kamu kurang bertumbuh, indikatornya apa? Misalnya kurang sering kelihatan di pelayanan gitu ya, misalnya, atau waktu kamu kebanyakan sama orang yang di luar pelayanan, mungkin seperti itu, Bang. Mungkin bisa dipertajam untuk ngelarik. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua adalah saya mau tanya juga bicara tentang reguler, pekerjaan reguler, misalnya kalau tadi kita kan senang ambil contoh misalnya, oh iya rektor kan oke, ya Abang rektor, terus habis itu orang-orang yang terus naik terus jadi manajer atau level direktur gitu, direksi. Tapi kan kalau kita boleh lihat secara statistik kan memang orang-orang demikian ya ada dan boleh dan bagus ya. Cuman kalau kita bahas orang-orang yang demikian kan sebenarnya mungkin 1-2% ada di level yang demikian. Kebanyakan mungkin pekerja dia ya biasa-biasa aja, jadi karyawan biasa, kemudian ya naik jabatan naik tapi nggak yang akselerasi di manajemen. Tapi kalau kita bahas bicara tentang selalu yang wah-wahnya gitu kan, kesannya yang biasa itu kayaknya kok gue nggak masuk di mana-mana ya gitu, kayaknya kesan biasa. Jadi yang mungkin akan sulit melihat bahwa itu adalah juga mandatnya Tuhan. Kok kayaknya dia oke banget, misalnya pelayanannya ke sana ke sini, tapi kok gue biasa-biasa aja tuh. Jadi kita terdiferensiate gitu loh, Bang. Oke. Gitu pertanyaannya, Pak. Makasih, Pak. Yang pertama ya, ini Suti ya, suaminya Teti ya. Ya, tadi ya anak aja. Soalnya namanya nggak kedengeran tadi. Begini sih, saya pikir tidak harus kita kalau kita dekat dengan Tuhan, ngobrol ber-KTB itu, maka kita akan memilih pekerjaan yang lingkungannya Kristen. Enggak juga. Justru ketika berdoa itu malah pilihannya bukan yang Kristen. Jadi, sorry ya Bang Yusak ya. Bang Yusak kan orang UPH ya. Kenapa Bang? Jadi waktu itu, waktu UPH buka itu tahun 94 ya, waktu UPH buka itu, saya 95 itu kira-kira habislah masa ikatan dinas saya di Pancasila itu kan. Kemudian ditawarkan oleh teman-teman UPH, udah Tony kamu gabung aja sini. Salah satu yang membuat saya nggak jadi gabung itu justru karena UPH itu Kristen. Oh gitu. Justru saya bilang, di Pancasila ini sefakultas ini Kristennya cuma 2, salah satunya saya. Jadi aku di sini aja ya. Bisa begitu juga, justru itu hasil dari doa itu loh. Hasil dari doa, hasil dari ngobrol gitu. Keputusannya seperti itu. Jadi tidak harus bahwa pendekatan Kristen membuat kita kerja di tempat Kristen, enggak juga. Enggak ada itu. Tapi bahwa pendekatan Kristiani itu karena kita ini adalah anak Allah dan kita meyakini bahwa itu mandat dari Tuhan itu. Nah, ternyata di Pancasila juga bisa maju juga tuh, walaupun nggak Kristen. Dan udah nggak Kristen, Cina lagi. Udah Kristen, Cina lagi kan. Makin jarang di situ. Zaman saya Cinanya udah nggak banyak gitu kan. Walaupun aku Cinanya nggak begitu jelas gitu loh. Nah, tapi saya pikir aku yakin banget di situ gitu kan. Itu juga karena hasil doa dan hasil diskusi dengan teman-teman gitu kan. Jadi nggak harus seperti itu. Lalu yang kedua tadi, apa tadi pertanyaannya tuh yang
tadi apa? Sorry tadi ada udah Ya. hilang. Yang kedua tadi berkaitan sama yang pertama tadi Bang, misalnya Abang tadi contoh kasus Abang ya, maksudnya saya pikir Oh ya, mungkin oke. Yang biasa-biasa ya, yang biasa-biasa. Ya. Oke. biasa. Nah, oke. Saya pikir ini masalah mindset sih, masalah mindset. Kita ini bukan orang biasa juga sebetulnya. Mau dianalisa secara profesional maupun dianalisa secara rohani, kita nggak biasa gitu kan. Kenapa nggak biasa? Karena kita ini kan menyandang amanat Tuhan, kita harus yakin bahwa kita ke sana itu juga ada Tuhan, kehendak Tuhan situ diutuslah, bahasa tingginya diutuslah ke suatu tempat itu kan. Sehingga kita harus melakukan sesuatu. Nah, kalau kita diutus, we are not common people gitu kan. We are special people. Itu saja secara kerohanian. Tetapi secara analisa nggak usah pakai rohani juga. Sekarang ini kalaupun kita mau hitung gitu kan, jumlah alumni perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini berapa juta, berapa persen, maka kita ini tetap ada di puncak piramid. Jadi kita nggak bisa bilang juga diri kita itu biasa-biasa. Masalahnya kita nganggap biasa tidak berkembang gitu kan. Jadi apa maksudnya? Mungkin kita merasa biasa karena banyak pesaingnya. Mungkin karena di Jakarta, karena di Banten, di kota besar. Jadi kita lihat kiri kanan semua pesaing-pesaing yang kita ini kayaknya kalah terus gitu kan. Nah, kan kita kan disuruh belajar terus juga gitu kan. Jadi kita mesti berkembang juga gitu kan. Karena kalau nggak berkembang, kebutuhan kita juga berkembang gitu kan. Kita punya anak, rumah, makin gede, mau sekolah, apa kebutuhan berkembang, kita juga mesti berkembang. Karir kita mesti berkembang, dan salah satu caranya adalah kita mengembangkan diri kita. Seharusnya sih kalau kita duduk diam menganalisa diri kita, diskusi dengan istri ataupun pacar ataupun kakak KTB atau apa gitu kan, kita bisa menganalisa diri kita dan kita pasti punya keinginan untuk lebih maju gitu kan. Jadi selain kita tidak boleh merasa biasa, kita juga harus profesional dalam profesi kita gitu. Artinya kita mesti terus maju, berkembang. Kalau enggak habis kita. Kalau enggak bakal habis lah sama yang bawah-bawah lebih gesit, lebih pinter gitu kan, lebih cekatan gitu kan, lebih agresif. Habis kita kan kalau enggak. Jangankan kita maju naik pangkat, untuk bisa bertahan di situ aja juga susah gitu. Secara profesional itu. Kira-kira menjawab nggak ya? Mungkin Bang Yusak menambahin, Bang Yusak. Intinya gini sih, maksud saya yang saya lihat dari diskusi tadi ya Bang. Jadi yang sebenarnya prioritas terbesar waktu kita mencari kerja itu ya tentu saja dengan berdoa ya Bang, yang bertanya kepada Tuhan. Jadi orientasinya pada keilmuan kita kah atau peluang yang terbuka? Itu maksud saya, ini kan saya lagi mencoba untuk apa namanya tuh untuk brainstorming ke teman-teman. Balik ke situ terus ya. Iya, maksudnya apakah kita berdasarkan jurusan kita kah atau peluang yang terbuka? Itu maksud saya. Kalau untuk konteks Indonesia sebetulnya tidak harus pada jurusan. Karena gini, analisa kebutuhan pasar dengan analisa, jadi gini gampangnya, universitas buka jurusan aja, dia nggak ngelihat bahwa pasar butuhnya memang itu atau enggak. Kira-kira sekarang zamannya orang desain, bukalah desain. Banjir orang desain. Orang desain banjir, ada 1000 sarjana desain misalkan. Kesempatan pekerjaan untuk orang desain cuma 500. Mau nggak mau, yang 500 itu pasti nggak dapat. Nah, kita nggak bisa linear begitu juga karena memang penyediaan tenaga kerja, analisa kebutuhan pasar juga nggak sama gitu. Nah, itu yang membuat kesenjangan itu sehingga ya sekarang mungkin karena lagi banyak startup gitu kan, orang-orang komputer laku. Tapi dulu orang komputer nggak laku. Jadinya semua jadi sales gitu kan. Nah, saya juga merasa makin ke sini melihat bahwa pemerintah melarang atau membuka jurusan baru kan, dasar perhitungannya juga nggak akurat. Saya mau buka jurusan fashion misalkan. Saya melihat di pasar itu jurusan fashion, toko-toko fashion, toko-toko luar negeri semua. Fashion Indonesia nggak bisa. Tapi nggak boleh buka jurusan fashion. Hanya boleh buka D3. Nggak boleh buka S1. Padahal
konsultan saya adalah profesor fashion dari Korea misalkan. Sementara di luar udah ada profesornya, udah ada jurusannya, udah ada studi doktorannya, di sini S1 aja nggak boleh misalkan. Nah, hal-hal seperti ini membuat sebetulnya pasar tenaga kerja kita itu juga nggak real gitu loh. Nah, ketika pasar tenaga kerja kita nggak real, terus di daerah itu misalkan studi yang ada, jurusan yang lumayan baik, sekolah yang baik, itu ya kita masuk ke situ kan. Kita juga nggak ngelihat pasar, nanti kita baru lihat, oh ternyata susah aja jurusan ini kerjaannya gitu. Nah, sehingga dengan demikian, dalam konteks Indonesia, ya udahlah. Maka tadi saya bilang, salah satu yang dicari adalah kemampuan berpikirnya, baru kompetensi keilmuannya gitu. Kalau kita masuk lebih dalam gitu kan. Kan tadi Bang Yusak ini nanya linearitas antara pekerjaan dan pendidikan gitu kan ya. Iya Bang, jadi maksud saya kenapa tidak selalu bisa begitu gitu loh kalau kita ini. Karena jadi maksud saya sharing begini Bang, karena kan bidang saya ini kan dokter ya. Kalau dokter tuh pilihan kerjanya kan nggak banyak kan. Jadi ini kebetulan tuh Abang ini kan memang pakarnya di bidang seperti ini lah, trainee gitu ya. Sehingga mungkin masukan-masukan Abang kepada, ini kan banyak alumni muda ya Bang ya. Jadi itu terus terang ini menjadi sesuatu yang baru tuh tadi kan, yang Abang tadi bilang bahwa tidak selalu harus linier kan. Dan sekalian peluang-peluang di depan ini kan udah berbeda semua gitu. Dan ini mudah-mudahan teman-teman di Banten ini bisa melihat gitu kan. Apalagi dengan kondisi COVID sekarang ini kan Bang, maksudnya bahwa orang banyak yang kehilangan pekerjaan, kemudian ada, kita ini teman-teman alumni juga banyak kehilangan pekerjaan nih Bang. Jadi gitu ya, dengan melihat peluang-peluang, dan kita tidak harus bahwa ternyata itu peluang yang ada tuh ternyata tidak sesuai dengan linearitas kita bekerja. Nah bagaimana gitu kan, maksudnya karena kondisi yang terjadi saat ini. Nah, bersyukur sih, maksudnya Abang bisa membukakan sesuatu yang baru gitu ya kepada teman-teman dan kepada saya juga, supaya saya bisa men-sharingkan kepada orang lain kondisi situasi sekarang gitu Bang. Oke. Ini juga menarik gitu loh. Ternyata kecepatan profesi yang ada di lapangan kerja itu nggak sama dengan kecepatan hasilnya ini. Misalkan sekarang ini perlu sekali orang-orang yang ngerti online gitu kan, online. Kan sekolah online ini nggak ada gitu. Yang bikin coding ada jurusan komputer, jurusan jurusan informatika gitu kan. Yang marketingnya tetap itu, tapi ilmu online sendiri kan berkembang nggak ada di perguruan tinggi. Digital bisnis itu baru mulai sekarang setelah Jokowi ngomel-ngomel gitu kan. Itu. Nah, jadi hal yang kedua selain kesenjangan antara data dan juga pendidikan, kesenjangan kedua adalah ini kecepatan kebutuhan pasar terhadap profesi tertentu tidak bisa disediakan oleh perguruan tinggi. Sehingga akhirnya ada kekosongan profesi di atas, di bawah ada kelebihan profesi, ya udah masuk ke situ gitu loh. Ketangkep ya maksudnya ya. Jadi ada profesi-profesi baru yang nggak ada supply-nya. Akhirnya dari jurusan lainnya yang ngambil kesempatan yang kira-kira memper atau bisa masuk ke situ gitu kan. Kalau saya sih melihat hal seperti itu, bukannya karena saya mengkhianati jurusan keelektroan juga, bukan begitu, tapi perubahan market itu juga terlalu cepat gitu loh, nggak bisa disikapi oleh pendidikan. Padahal kan kita bertumpu pada pendidikan kompetensinya. Gitu. Nah, tadi juga disinggung secara COVID ini memang akhirnya perubahan yang besar ini dari COVID ini membuat kita harus berpikir gitu kan. Apa yang ada di tangan kita yang kita bisa pakai, kita nggak bisa pakai lagi kompetensi kita karena kerjaan itu sendiri udah nggak ada gitu loh. Saya pernah ketemu satu orang, dia jualan perhiasan di Mangga 2 gitu kan. Zaman COVID, siapa yang mau beli perhiasan? Perhiasannya bukan perhiasan, itu guci-gucian gitu loh. Souvenir-souveniran gitu. Siapa yang mau beli gitu-gituan kan? Nggak ada. Terus dia pulang ke rumah ya diem aja gitu kan. Nah saya pikir juga diem aja nggak apa-apa juga sih, diem aja kalau dia punya tabungan yang banyak. Tapi berapa tahun dia bisa diem seperti itu? Mesti mikir juga gitu loh. Kecuali kalau dia punya rumah, punya ini, punya apa gitu kan, bisa disewain. Punya apartemen yang disewain juga nggak ada yang nyewa sekarang. Jadi kita memang harus berpikir dengan apa yang ada dalam diri kita untuk itu. Nggak bisa lagi terlalu kaku pada linearitas keilmuan dalam situasi yang sekarang ini kan. Saya melihat sih gini,
ada satu couples gitu ya, satu couples ternyata karena PHK maka dia jualannya jualan kayak lumpia begitu dan lebih laku gitu, lebih laku dan lebih menghasilkan uang daripada pekerjaan dia terdahulu gitu kan. Ada juga yang mungkin Yusak kenal kali ya Pak Yahya. Pak Yahya tuh ketua Perkantas Jawa Timur ya. Ketua Perkantas Jawa Timur. Dia itu punya pabrik plastik, tapi karena gempuran produk Cina, dia nggak kuat bersaing. Dia tutup pabrik plastiknya. Nah, sementara udah mau tutup-tutup gitu, di rumah dia tuh ada garasi. Di rumah dia itu ada garasi. Nah, terus istrinya suka nolongin orang-orang, mbok-mbok itu bawa kue-kue ke situ, terus lama-lama di tempat itu menjadi tempat pengepul kue-kue. Jadi orang yang bawa kue ke situ, orang yang beli kue ke situ juga. Dan ternyata itu berkembang sedemikian rupa sehingga pungutan atau dia margin yang didapat dari beli kue dari mbok yang nganter sama jual kue itu melebihi penghasilan Pak Yahya yang punya pabrik. Istrinya itu hamba Tuhan. Nah, kalau kita lihat begini, situasi-situasi membuat kita harus keluar dari keliniran kita, mungkin juga gitu. Jadi hal yang ketiga itu, yang ternyata tidak hitam putih gitu tenaga kerjaan itu kan. Itu mungkin Pak Yusak. Izin pertanyaan terakhir, Bang. Boleh. Tetapi kapan kita ke SOE? Dipanggil kapan kita ke abang, SOE bareng-bareng? Kapan kita ke SOE bareng-bareng? Boleh. Kalau sudah boleh, kita berangkat lah. Udah boleh, Bang. Teman-teman sekalian, ada permintaan saya, permintaan istri saya katanya ya, permintaan istri saya. Tapi Bang Yusak pasti setuju sih. Kita minta dipanggil abang terus ya, jangan dipanggil Pak ya. Setuju nggak? Si kakak minta dipanggil kakak terus, nggak mau dipanggil ibu gitu. Biar mudah. Salah satu ciri perkantas kan abang dan kakak gitu kan. Salam buat kakak ya, Bang. Siap. Gitu. Mungkin gitu kali. Siapa tadi suaminya Teti? Aku nggak begitu dengar tadi namanya, putus-putus. Oke, ada lagi pertanyaan atau terserah MC lah sampai jam berapa? Bang Yusak tadi mau nanya lagi, Bang? Pertanyaan terakhir tadi, kapan ke SOE sama-sama? Tadi saya bilang. Oke. Hari baik, bulan baik. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Nanya lagi boleh nggak, Bang? Boleh. Aku lagi zombie kok di sini. Asal jangan lagi jomblo, Bang. Iya, jomblo bingung. Iya, tadi waktu Abang jelasin itu kepikir kalau tadi kan mendengar suara Tuhan, sharing dengan mentor atau teman KTB, mendengarkan diri kita juga ya, menganalisa diri tentang pertumbuhan perkembangan. Tadi waktu Abang bicara tentang trennya, marketnya, jadi kepikir gitu. Berkaitan dengan waktu kita menggumulkan panggilan, sejauh apa ya kita mempertimbangkan kalau dibilang tuh apa yang sedang terjadi di dunia ini gitu. Dunia ini tuh strugglingnya sedang apa, dunia ini tuh tangisan dan jeritannya sedang apa, dunia ini lagi butuh apa gitu, apa yang sedang dibutuhkan dunia ini. Nah, bagaimana juga itu apa yang menjadi perhatian atau mendapat tempat di dalam kita bergulat menemukan atau menggumuli panggilan itu, Bang. Ya, setuju. Setiap kejadian yang terjadi itu kalau kita punya kacamata yang lebih jernih, kita bisa melihat sesuatu di belakangnya sih. Kalau kita lihat dari sisi kerajaan surga, kekekalan, maka apa yang sedang terjadi, apa seperti itu kan kita juga bisa lihat. Tapi saya pikir benar sekali Marini, trennya perlu dilihat. Tren perlu dilihat dari tren pekerjaan Tuhan dan dari tren profesi dan perubahan pasar juga. Gitu. Itu juga kita perlu. Kita sudah sarjana, kita bisa lihat, kita tahulah apa yang terjadi. Kita punya kemampuan analisa. Saya rasa jurusan apapun yang kita ambil, kita diajar berpikir, menganalisa, melihat, mengolah data-data itu. Masalahnya kita kurang exercise hal itu.
Gitu. Atau mungkin kurang baca koran kali ya Bang ya? Katanya sekarang orang nggak baca koran lagi, bacanya itu apa? Facebook, Instagram, ya apapun yang kita baca, yang penting tetap dapat updated information gitu kan. Berarti salah satu yang dijaga mungkin juga itu ya, sentuhan dengan dunia ini lagi kenapa dan lagi butuh apa ya Bang? Itu juga mungkin salah satu yang Tuhan pakai untuk menggelisahkan kita dengan apa yang kita kerjakan ya. Betul. Jadi kita diutus ke dunia kan, ke dunia bukan ke antara orang-orang Kristen kan. Bukan di antara domba, di antara serigala, malah kan kata firman Tuhan. Ya. Saya pikir sih kalimatnya baik, kegelisahan, tapi juga jangan hidup dalam kegelisahan, hidup tetap mesti damai sejahtera gitu kan. Cuman gelisah melihat sesuatu yang terjadi ya sangat baik gitu. Tapi apakah kalau kita sangat gelisah melihat sesuatu itu bisa jadi starting point atau bisa jadi tanda kutip tuh jangan-jangan nih tanda-tanda bahwa apakah Tuhan mungkin panggil kita ke sana? Bisa nggak sih Bang starting point-nya jadi begitu? Bisa aja, Tuhan Maha Kuasa mau pakai cara apa juga bisa aja gitu. Kalau kita nggak mau denger-denger, dia bikin kita jadi gelisah, bisa juga gitu. Atau kalau lagi dia mau, entah kenapa gitu kan, saat teduh, khotbah, dengerin YouTube, beritanya itu terus, berarti kan Tuhan mau ngomong sesuatu tuh. Kalau sampai 3-4 acara ngomongnya sama terus kan kita juga mesti curiga gitu. What God want to say gitu kan. Kan kita diajarnya begitu juga kan. Jadi intinya sih seperti Marini bilang, kita mesti serius lah, serius melihat diri kita, serius melihat karir kita, serius juga melihat perkembangan di dunia ini, apa yang sedang terjadi, dan juga cukup cerdas menyikapinya. Oke, thank you Bang. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, silahkan saya kembalikan ke MC.